Oke, seperti lagi di channel Jago bersama gue Rizak. Ini gue akan melanjutkan materi matematika ekonomi, masih membahas tentang optimisasi. Nah, sekarang kita akan coba optimisasi menggunakan turunan kedua atau second derivative. Second derivative. Kita ambil contoh misalnya. Nah, misalnya nih ya. Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 8x tambah 25. Ya, Y sama dengan min 8x kuadrat min 2x kuadrat tambah 8x tambah 25. Nah, ya aksen sama dengan min 4x tambah 8. Ya. Nah, Y second derivatifnya adalah min 4. Nah, apa artinya second derivative min? Kalau minus, artinya adalah, jadi kalau minus itu berarti fungsi, ya fungsi apa? Fungsi ini nih, fungsinya dia, fungsi Y, dia itu akan turun setelah mencapai titik optimum. Nah, berarti artinya apa? Ketika Y akan turun setelah mencapai titik optimum, berarti ya berarti ini kan kalau kita lihat min 4x tambah min 8 sama dengan 0 ya. Ini berarti x-nya sama dengan 2. Ini adalah x yang menghasilkan titik optimumnya. Nah, kita kan kalau tadi kan harus kita coba 1 berapa, 3 berapa gitu kan. Satunya berapa, 3-nya berapa. Oh, dia berarti kalau misalnya plus 0 minus, berarti dia fungsinya dia adalah concave, berarti dia punya titik maksimum. Nah, dengan cara second derivative kita bisa lihat kalau dia minus hasil second derivatifnya, berarti fungsinya itu akan turun setelah dia mencapai titik optimum. Berarti gimana tuh? Gini. Berarti kalau akan turun, ini berarti optimumnya ya, ini optimum. Berarti dia setelah mencapai titik optimum itu turun set gitu. Nah, berarti sebelumnya gimana ya? Berarti gini. Ya. Berarti plus 0 minus. Berarti dia adalah concave. Dan titik x sama dengan 2 itu menghasilkan nilai maksimum. Nah, berapa nilai maksimumnya ya? Masukin aja. Y sama dengan min 2 kuadrat 8 kali 2 tambah 2 5 sama dengan 33 ya, 33 gitu. Kemudian kita coba nih yang lain nih. Misalnya Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 9. Y aksennya 3X kuadrat tambah 12X. Y, nah ini kan berarti kan kita bisa cari juga ya. Berarti Y 3x kuadrat tambah 12x sama dengan 0. Berarti x 3x tambah 12 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0. 3x tambah 12 sama dengan 0. Berarti x-nya 3x sama dengan min 12. X-nya sama dengan min 4. Jadi ada 0 dan min 4. Ya. Kemudian kita cari bentuknya gimana sih dia gitu kan. Berarti kita coba Y second derivatifnya. Berarti gimana? 6x tambah 12. Ya. 6x tambah 12. Nah, sekarang kita lihat caranya untuk menentukan ini positif atau negatif gitu ya. Kita masukin ini. Sebenarnya ini bisa juga kita cari menggunakan second derivative, bisa juga. Kita hanya pakai first derivative bisa. Caranya gimana? Caranya gini, kalau pakai first derivative. Min 4 ada 0, di sini 0 ya. 0. Nah, kita coba sebelum min 4 berarti misalnya min 5. Ya. Terus kita coba di sini berapa misalnya? Yang gampang min 1 lah misalnya. Terus di sini kita coba 1. Gitu ya. Kita coba kalau nilainya min 5 nih ya. Kalau kita coba kalau nilainya min 5 kita masukin ke sini, ke turunan pertamanya. Min 5 kuadrat 25 kali 3 75 tambah 12 kali min 5. Berarti 75 dikurangi 0
60, berarti 15. Berarti ini plus 0 gitu ya. Ini minus 1, coba kita lihat ya. Minus 1 kali 3 minus 12. Berarti ini minus, ini 0. Nah, ini 1 positif. Nah, berarti bentuknya dia adalah gini nih. Berarti awalnya positif. Nah, gitu. Bentuknya gini nih. 0 positif 0 negatif 0 positif. Gitu ya. Nah, ini kalau pakai turunan pertama. Nah, kalau pakai turunan kedua, caranya gimana nih? Ya udah tinggal kita turunin aja. Nah, tadi turunan keduanya adalah 6x tambah 12. Nah, kita masukin titik 0 dan min 4 ke sini. Ke turunan keduanya. Nah, berarti kalau y berarti turunan kedua kita masukin 0, berarti gimana ya? F2 ini ya, nulisnya gini. 6 kali 0 tambah 12 berarti 12. Sedangkan kalau F yang 4 itu 6 kali 4 min 4, 6 kali min 4 ditambah 12 berarti minus 12. Nah, berarti di titik di mana dia 0, turunan keduanya kan berarti 12. Berarti dia ketika di X sama dengan 0, ini min 4 ya, sorry. Dia mau positif. Berarti titik ketika turunan keduanya itu positif ya, berarti kan dia akan positif. Berarti di titik 0 itu dia adalah nilai minimum. Ingat ya tadi ya. Nilai minimum itu kalau hasil turunan keduanya adalah positif, karena dia akan positif gitu ya. Dia akan, tadi penjelasan gue. Fungsi y akan turun setelah mencapai titik optimum kalau dia negatif. Berarti kalau turunan keduanya itu positif, maka fungsi y akan naik setelah mencapai nilai atau titik optimum, gitu kan? Berarti kalau waktu 0 itu dia minimum. Kenapa? Karena ini positif. Ya, dia akan naik setelah mencapai titik optimum. Berarti di 0 dia itu adalah nilai minimum dia. Dan di min 4 itu adalah nilai maksimum dia. Kenapa? Karena turunan keduanya minus tadi ya. Kalau minus itu berarti dia akan turun ya setelah mencapai titik optimum. Berarti dia adalah titik maksimum. X yang menyebabkan titik maksimum. Berarti kalau kita lihat, kita gambar gini tadi. Set. Berarti di sini adalah min 4, di sini adalah 0 gitu. Dan di sini adalah titik maksimum, di sini adalah titik minimum. Gitu guys. Nah, berapa maksimumnya? Nah, tinggal kita masukin ke fungsi utamanya. Fungsi utamanya ini kan berarti kan fungsi y-nya. Berarti tadi ya, kalau ketika f min 4 itu hasilnya kan adalah min 4 pangkat 3 tambah 6 kali min 4 kuadrat tambah 9. Min 64 tambah 96 tambah 9 hasilnya adalah 41. Dan ketika f0 hasilnya berapa? Berarti 0 pangkat 3 tambah 6. Oke. 0 pangkat 3 tambah 6 kali 0 kuadrat tambah 9. Hasilnya adalah 9. Nah, ini ya, berarti ini nilainya. Di sini nilainya y-nya ya. Nanti ini ini garisnya nggak boleh kayak gini berarti ya. Kira-kira gini. Intinya di sini adalah 9. Di sini adalah 41 ya. Seperti itu kira-kira lah ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media. Jangan lupa terus. Bye-bye.